Oke cuy, di video kali ini gue mau rekomendasikan anime yang bagus nih. Bergenre komedi romantis dengan kualitas yang baik, visual yang bagus, dan memberikan kesan tersendiri cuy. Bisa bikin kalian senyum-senyum sendiri pas lagi nonton. Judulnya alias Sometimes Hits Her Feelings in Russian alias Rosider. Ya lumayan panjang judulnya. Diadaptasi dari light novel Tokidoki Bosoto. Rosider juga jadi anime komedi romantis terbaik musim summer 2024. Anime ini udah tamat cuy, dan cuma ada 12 episode. Episode terakhir tayang pada tanggal 18 September 2024 kemarin. Kabarnya udah dikonfirmasi kalau anime ini akan lanjut ke season 2. Diceritakan sosok Alisa Mikhailovna Kujo alias Alia, gadis SMA blasteran Rusia Jepang yang sekolah di Akademi Seirei. Di sekolahnya dia juga sering dipanggil putri penyendiri, memiliki rambut perak dan terlihat sangat cantik. Alia adalah sosok cewek yang dikagumi banyak cowok di sekolahnya cuy, dan terkenal sulit didekati. Di kelas, dia duduk di samping Masachika alias Kuze. Kuze adalah tipikal MC so ganteng, cowok yang gak bersemangat, kerjaannya tidur di kelas, dan banyak mengeluh. Alia seringkali melontarkan komentar dalam bahasa Rusia ke Kuze, yang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dengan asumsi, si Kuze gak tahu artinya. Tapi ternyata, Kuze memahami bahasa Rusia di level natif, dan mengerti apa yang diucapkan Alia. Tapi Kuze pura-pura gak paham cuy. Di balik sikapnya yang malas di sekolah, Kuze sebenarnya adalah cowok yang pintar dan berbakat. Kuze memang gak unik, tapi backstory-nya menarik cuy. Diceritakan juga kalau dia dan Yuki bersaudara kandung, tapi lewat kekuasaan kakeknya yang orang ternama. Karena itu, mereka menyembunyikan relasi keluarganya di sekolah, dan membuat banyak orang salah paham ketika melihat kedekatan Kuze dan Yuki. Hal ini disebabkan adanya konflik kekeluargaan yang membuat adik kakak ini harus hidup dengan keluarga yang berbeda. Yuki ikut kakek dari ibunya yang tampaknya keluarga konglomerat, sedangkan Kuze ikut kakek dari ayahnya. Itu sebabnya kepergian Kuze akibat konflik keluarga membuat Yuki sebagai adiknya harus tampil unggul dan superior di sekolah. Berpisahnya kakak adik ini dalam kubu yang berbeda dalam pemilihan OSIS di sekolah cuy. Awalnya Kuze nggak mau menyaingi adiknya itu di pemilihan OSIS. Di lain sisi, si Kuze juga nggak termotivasi jadi anggota OSIS. Tapi karena dia perlahan menaruh hati sama Alia, akhirnya Kuze memutuskan untuk membantu Alia dalam pemilihan OSIS. Sebagai adik, Yuki juga begitu mengagumi dan sayang banget sama kakaknya lebih dari apapun. Kelakuannya yang manja dan menggoda Kuze bikin kita yang nonton jadi salah tingkah sendiri melihat kedekatan mereka cuy. Yuki tipikal adik kecil yang masih mau manja-manjaan, seakan masih kecil, padahal keduanya sudah beranjak dewasa. Ini jadi membuat Kuze terlihat kayak siskon, alias suka sama saudari sendiri. Tapi kalau kalian baca versi manganya, kedekatan mereka lebih brutal lagi cuy. Silahkan mampir ke chapter 32 kalau kalian penasaran. Khusus dewasa ya, bocil belum boleh. Di manga gak cuma Yuki yang brutal, Alia dan juga kakaknya Maria brutal banget cok. Perseteruan Alia dan Yuki juga menarik banget. Yuki dinilai punya karakter yang kuat, bahkan ketimbang Alia sendiri. Fanservice di anime ini dapat digolongkan gak terlalu ecchi, tapi masih akan membuat kalian deg-degan ketika menontonnya. Contohnya di episode 1 dan 2, kita udah disajikan adegan yang ecchi, tapi gak berlebihan kok, aman cuy. Terlepas dari itu semua, salah satu poin yang menarik dan bisa dijadikan pembelajaran adalah kalau manusia nggak dapat hidup sendirian cuy. Di episode 3, kita diperlihatkan masa lalu Alia, di mana dia adalah seorang murid yang sangat teladan dan sangat serius dalam mengerjakan tugasnya. Di satu sisi, teman-temannya malah menganggap Alia terlalu serius dan nggak terlalu peduli dengan tugas mereka masing-masing. Hal ini membuat Alia jadi nggak dapat mempercayai orang lain dan nggak mau menerima bantuan dari orang sekitar. Lalu pada saat persiapan acara festival budaya di SMA mereka, Kuze membuat Alia yang saat itu nggak mau menerima bantuan dari teman sekelasnya sadar kalau pekerjaan itu nggak semuanya dapat diselesaikan sendirian, tapi juga memerlukan bantuan dari orang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab Alia menyukai Kuze. Adegan dari masa lalu Alia menyiratkan kalau manusia itu adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan orang lain untuk hidup. Hal ini juga sebenarnya banyak terjadi di dunia nyata ya kan? Di mana orang-orang lebih memilih untuk menyendiri dan menghindari bantuan dari orang lain. Sepandai apapun kita masih tetap seorang makhluk sosial yang masih membutuhkan orang sekitar untuk bertahan hidup cuy. Dari Kenzaki Touya, ketua OSIS di sekolahnya, kita juga bisa belajar kalau segala sesuatu yang diperjuangkan dengan usaha dan kerja keras akan membuahkan hasil di kemudian hari. Kenzaki yang awalnya cowok cupu, gendut, berubah menjadi sosok yang karismatik, tampan, dan sikapnya yang mengesankan.
Hal ini membuatnya terpilih menjadi ketua OSIS di sekolahnya berkat dukungan teman-temannya. Oke cuy, sekian dulu pembahasannya. Kita ketemu di next video. 俺はこんなイベント見たことないぞ